Perkenalkan, nama saya Anggi Kristanto, NIM 2120121085. Saya akan menjelaskan apa yang disebut diri atau self. Menurut saya dan diri berdasarkan teori trait dan psikoanalisa Freud. Diri adalah pribadi individu yang mempunyai karakteristik tersendiri. Tiap-tiap orang dan sikap perasaan seseorang terhadap dirinya sendiri. Dan suatu proses psikologi dan menguasai tingkah laku dan menguasai diri sendiri. Berdasarkan teori trait, menurut saya, diri kita ini mempunyai masing-masing individu dan juga watak, di mana itu bisa kita berdeskripsikan pada diri kita sendiri, ataupun kita melihat orang lain, bahwa model dan watak diri kita itu berbeda, di mana teori trait dan vektor merupakan konseling dan mengacu pada pemahaman diri peserta didik atau mengenai karakteristik dan sifat-sifat yang dapat diukur melalui tes psikologi yang bersetujuan untuk menggambarkan serta memecahkan masalah dalam pengambilan keputusan karir. Menurut saya, teori trait ini tidak jauh bedanya dengan konseling-konseling yang ada. Karena karakteristik dan sifat-sifat dapat diukur melalui tes psikologis. Ada beberapa model dan watak psikoanalisa Freud. Model yang pertama itu warm reasoning. Orang dengan watak yang mengembangkan dan menyejukkan. Kemudian orang dengan mempertimbangkan dengan pertimbangan yang masuk akal. Yang kedua, emotional stability. Orang yang memiliki kontrol dan tindakannya. Yang ketiga itu dominance. Orang yang selalu ingin memperlihatkan dominansinya tanpa lebih dominan. Yang keempat, life lens. Orang yang sangat aktif, cenderung senang dengan kegiatan-kegiatan atau peristiwa untuk dihadirkan dalam diri maupun sosial. Yang kelima itu social boldness. Orang yang memiliki tingkat keberanian yang tinggi. Yang keenam, sensitivity. Orang yang peka terhadap sesuatu. Yang ketujuh itu vigilance. Orang yang sangat berhati-hati dalam setiap pengambilan keputusan atau sesuatu yang akan terjadi. Yang kedelapan, abstractness. Orang yang meringkas dengan cepat apa yang terjadi atau yang dialaminya. Yang kesembilan, privateness. Orang yang sangat menjadi privasi. Yang kesepuluh, apprehensions. Tangkapan pengalaman yang dapat menggambarkan dirinya. Sedangkan wataknya yaitu cardinal disposition. Sifat luar khas yang hanya bisa dimiliki sedikit orang. Sifat yang berperan yang sangat mendominasi keseluruhan hidup. Yang kedua, central disposition. Kecenderungan sifat yang menjadi ciri seseorang, menjadi titik pusat tingkah lakunya. Dan yang ketiga, secondary position.
sifat yang semakin tidak umum dan kurang untuk menggambarkan kepribadiannya. Adapun 5 teori besar kepribadian. Yang pertama, openness to experience. Artinya terbuka terhadap hal-hal baru. Dimensi kepribadian openness to experience ini mengelompokkan individu berdasarkan ketertarikannya terhadap hal-hal baru, keinginan untuk mengetahui serta mempelajari sesuatu yang baru. Karakteristik positif pada individu yang memiliki dimensi ini cenderung lebih kreatif, imajinatif, intelektual, penasaran, dan berpikir luas. Sifat kebalikan dari openness to experience ini adalah individu yang cenderung konvensional dan nyaman terhadap hal-hal yang telah ada, serta akan menimbulkan kegelisahan jika diberikan tugas-tugas baru. 2. Consistentioness atau sifat berhati-hati. Individu yang memiliki dimensi kepribadian consistentioness ini cenderung lebih berhati-hati dalam melakukan suatu tindakan ataupun penuh pertimbangan dalam pengambilan sebuah keputusan. Mereka juga memiliki disiplin diri yang tinggi dan dapat dipercaya. Karakteristik positif pada dimensi adalah dapat diandalkan, bertanggung jawab, tekun, dan berorientasi pada pencapaiannya. Sifat kebalikan dari consistentioness ini adalah individu yang cenderung kurang bertanggung jawab, terburu-buru, tidak teratur, dan kurang dapat diandalkan dalam melakukan suatu pekerjaan. Adapun yang ketiga yaitu extraversion atau ekstraversi. Dimensi kepribadian extraversion ini berkaitan dengan tingkat kenyamanan seseorang dalam berinteraksi dengan orang lain. Karakteristik positif individu extraversion adalah senang bergaul, mudah bersosialisasi, hidup berkelompok, dan tegas. Sebaliknya, individu yang introversion atau kebalikan dari extraversion adalah mereka yang pemalu, suka menyendiri, penakut, dan pendiam. Yang keempat, agreeableness. Artinya mudah akur atau mudah bersepakat. Individu yang berdimensi agreeableness ini cenderung lebih patuh dengan individu lainnya dan memiliki kepribadian yang ingin menghindari konflik. Karakteristik positifnya adalah kooperatif atau dapat bekerja sama, penuh kepercayaan, bersifat baik, hangat, dan berhati lembut, serta suka membantu.
Karakteristik kebalikan dari sifat agreeableness adalah mereka yang tidak mudah bersepakat dengan individu lain karena suka menentang, bersikap dingin, dan tidak ramah. Adapun yang terakhir atau yang kelima, neurotisme atau neurotrisme. Neurotisme adalah dimensi kepribadian yang menilai kemampuan seseorang dalam menahan tekanan atau stres. Karakteristik positif dari neurotisme disebut dengan emotional stability atau stabilitas emosional. Individu dengan emosional yang stabil cenderung tenang saat menghadapi masalah, percaya diri, memiliki pendirian yang teguh. Sedangkan karakteristik kepribadian neurotis atau karakteristik negatif adalah mudah gugup, depresi, tidak percaya diri, dan mudah berubah pikiran. Oleh karena itu, dimensi kepribadian neurotis atau neurotisme yang pada dasarnya merupakan sisi negatif ini sering disebut juga dengan dimensi emotional stability. Artinya stabilitas emosional. Sebagai sisi positifnya, ada juga yang menyebut dimensi ini sebagai natural reaction atau reaksi alami. Ada 3 sistem pembentukan kepribadian menurut Stimulford, yaitu ide, superego, dan ego. Ketiga hal ini menurut saya saling berkaitan dan membentuk kita pada masa kini. Stimulford mengibaratkan kesadaran diri kita sebagai gunung es. Alam bawah sadar kita adalah tempat kita menyimpan perasaan, pikiran, dorongan, keinginan, dan kenangan yang tidak pernah kita sadari. Bentuk emosi yang tersimpan bisa seragam melalui perasaan sakit, cemas, hingga trauma. Masa lalu sadar atau tidak, pikir atau tidak. Pikiran alam bawah sadar ini sebenarnya terus memengaruhi perilaku dan pengalaman kita. Sebagai manusia, ada beberapa mekanisme pertahanan diri. Yang pertama itu represi. Bentuk pertahanan diri di mana seseorang menekan sesuatu yang diinginkan atau dicemaskan. Represi atau regresi adalah hal yang terkait. Yang kedua, regresi. Munculnya selama ini apa yang ditekan, tetapi wujudnya lain. Dan yang ketiga, rasionalisasi. Cara individu menunjukkan hal-hal yang dianggap bertentangan dengan superego. Dan yang keempat, displacement. Cara individu menstabilisasi hal-hal yang dianggap bertentangan dengan superego. Soal yang kedua, bandingkan serta tunjukkan perbedaan antara teori trait dan psikoanalisa Freud dalam mengamati perkembangan kepribadian.
Kepribadian seseorang dapat dilukiskan dengan mengidentifikasi. Pada dasarnya, kepribadian atau personality dapat didefinisikan sebagai keseluruhan cara seseorang berinteraksi dengan lingkungan ataupun individu lainnya. Faktor-faktor menentukan kepribadian seseorang dapat berasal dari keturunan, yaitu faktor genetik sebagai individu dan faktor lingkungan di mana orang-orang tersebut dibesarkan, seperti norma keluarga ataupun teman-teman dan kelompok sosial. Pendekatan teori trait menyatakan bahwa tingkah laku, emosi, pikiran merupakan kebiasaan yang terpola, dan ini yang membedakan teori trait dengan psikoanalisa Freud, yang dimana psikoanalisa Freud membahas tentang kepribadian orang atau pembentukan kepribadiannya. Itu ada prosesnya. Soal yang ketiga, menurut saya, dari dua di atas, bagaimana seharusnya kepribadian seseorang, utamanya pribadi seseorang terpelajar, terhubung dengan orang lain? Menurut saya itu membuat percakapan dengan baik kepada seseorang. Sebuah percakapan yang baik dinilai dari pertanyaan. Berikan beberapa pertanyaan kepada lawan bicara untuk membangun hubungan yang baik dalam berkomunikasi. Yang penting atau yang utama itu adalah jangan terlalu banyak bertanya, karena akan membuat lawan bicara kita itu merasa sedang diinterogasi. Sekian dari saya. Terima kasih.